Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Engkau melawat kami, Engkau melawat umat-Mu. Biar melalui perenungan firman pagi hari ini Tuhan, Engkau memberkati kami. Terima kasih Bapa, Engkau mengurapi hamba-Mu, mengurapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mengawali minggu ini kita akan mengawali dengan kebenaran firman Tuhan, dengan renungan firman Tuhan yang diambil dari Rut 2 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Rut 2 ayat 1 dan 2. Rut bertemu dengan Boas. Naomi itu mempunyai seorang anak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di musim pandemi ini banyak orang mengalami kekhawatiran dalam hidupnya, dalam kebutuhan sehari-hari, dalam kesehatan, pendidikan, sehingga itu semua dapat menimbulkan ketakutan bagi banyak orang. Namun sebagai anak Tuhan, sebagai anak Allah yang mengerti kebenaran firman Tuhan, sebaiknya kita tidak terlalu cemas karena kita memiliki Allah yang bukan hanya mencipta, tapi Allah yang memelihara. Setelah tinggal di Bethlehem, Rut meminta izin kepada Naomi untuk pergi memungut bulir jelai di ladang, karena kebetulan waktu itu adalah musim awal menuai jelai dan gandum. Alkitab juga mencatat bahwa Rut berada di ladang Boas, yaitu Boas itu adalah kerabat dari Elimelek, suami dari Naomi. Boas sangat baik, dikatakan di dalam ayat 1-23, Rut 2 ayat 1-2. Boas sangat baik kepada Rut karena ia tahu bahwa Rut banyak pengorbanan kepada mertuanya, kepada Naomi. Dari bacaan pagi hari ini kita dapat mengambil hikmahnya dari pelajaran Rut, bahwa apa yang dilakukan Rut sebelumnya mengalami kepahitan, mengalami kelaparan, bahkan ditinggal oleh suami, terus dia datang ke Bethlehem. Rut tidak tinggal diam. Rut mengambil langkah. Jadi di musim pandemi seperti ini kita bisa mencontoh seperti yang Rut lakukan. Jadi yang pertama, bahwa Rut melakukan apa yang menjadi bagiannya. Saya melihat di jemaat Batu Penjuru banyak sekali anak-anak Tuhan yang juga tidak tinggal diam, tidak berpangku tangan dengan keadaan yang dialami saat ini. Mereka juga banyak melakukan sesuatu. Ada yang berjualan lewat online, ada yang menjual makanan, ada yang membuat masker, banyak hal, dan itu sangat baik. Karena apa? Karena seperti Rut, bahwa setelah dia tinggal di Bethlehem, dia mengambil keputusan untuk tidak diam saja, dia melakukan sesuatu, melangkah, dia berjuang. Dan ketika Rut bekerja di ladangnya Boas, secara manusiawi mungkin kita akan mengatakan bahwa itu kan kebetulan saja,
karena pas waktu udah datang ke Bethlehem, pas musim menuai jelai gitu. Namun secara rohani sebenarnya itu adalah campur tangan Tuhan, bahwa Tuhan menuntun Rut untuk dia pergi ke ladangnya Boas gitu. Dan hal ini membuat keberlangsungan kehidupan Rut dan Naomi terpelihara dengan baik. Begitu juga dengan kita, bahwa apa yang selama ini kita lakukan di musim pandemi ini bukan kebetulan. Kalau Tuhan memberikan kita hikmat, talenta kita untuk kita kembangkan, itu adalah kehendak Tuhan, itu bahwa bukan suatu kebetulan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang kebetulan, karena semua ada dalam kedaulatannya Tuhan. Karena Tuhanlah yang menuntun langkah Rut sesungguhnya ke ladang Boas. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan Rut, bahwa Rut itu orang yang sangat setia. Kita bisa baca di dalam Rut 1 ayat 16, saya akan bacakan Rut 1 ayat 16. Sebentar, Rut 1 ayat 16. Rut 1 ayat 16, demikian firman Tuhan. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa maulah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Ini dia, bahwa Rut juga adalah orang yang setia. Dia memiliki hubungan relasi dengan mertuanya dengan sangat baik. Pengorbanannya juga begitu, juga dia setia kepada Allahnya Naomi. Dia juga membangun relasi yang baik dengan Tuhan, ya. Di dalam membangun relasi yang baik dengan Tuhan, kita juga bisa secara otomatis bisa membangun relasi dengan siapapun. Karena itu sangat baik Mbak Rut membangun relasi dengan Naomi dan membangun relasi juga dengan Tuhan. Dan Tuhan memberikan hasil, memberikan upahnya kepada Naomi. Di dalam Rut 2 ayat 12 saya baca, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Itu dia, bahwa Rut setia kepada Tuhan, dan dia katakan bahwa di bawah sayapnya ia berlindung, bahwa dia menerima upah dari kesetiaannya kepada Tuhan, kesetiaannya kepada mertuanya, bahwa upah yang sangat penuh yang dikatakan dalam firman Tuhan. Jadi mari kita belajar seperti Rut, bahwa Rut di dalam menghadapi situasi apapun dia tidak tinggal diam, dia melangkah. Yang kedua, Rut memiliki kesetiaan kepada Tuhan, memiliki kesetiaan kepada mertuanya, kepada semuanya. Sehingga kalau kita baca dari Rut 2 ayat 1 sampai 23, bahwa Boas begitu sangat baik kepada Rut. Bagaimana pertemuannya dengan Boas itu adalah menjadi berkat bagi kelangsungan hidupnya Rut dan juga Naomi. Demikian yang dapat renungan pada pagi hari ini. Kiranya renungan ini memberkati kita semua, bahwa kita belajar dengan Rut, bahwa dalam situasi apapun kita tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu dalam kehidupan kita. Amin.